Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah anak didik SMAN 1 Bangorejo. Kami merupakan kelompok 1 PKWU kelas 10 MIPA 5. Oke, jadi di sini kami mendapat tugas untuk melakukan wawancara kepada salah satu seorang produsen atau petani budidaya tanaman pangan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, jadi let's go. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya di kala pandemi seperti ini? Alhamdulillah sehat. Iya Pak, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Pak Haryanto. Pak Haryanto. Oke Pak, di sini kami adalah anak didik SMA Negeri 1 Bangorejo mendapat tugas PKWU Prakarya dan Wirausaha untuk dapat melakukan wawancara dengan salah satu petani budidaya tanaman pangan yang berkaitan dengan proses produksi sampai dengan pemasaran tanaman pangannya. Dan kebetulan di sini kami bertemu dengan Bapak yang merupakan petani yang dimaksud. Jadi apakah boleh kami meminta bantuan Bapak untuk bertanya sekilas tanaman pangan yang Bapak tanaman ini? Ya, semampu saya bantu, saya jawab. Terus mau yang dipertanyakan masalah tanaman apa adik-adik ini? Padi Pak. Padi sawah ya? Ya, padi sawah. Terus? Untuk yang paling mendasar kami ingin tahu Pak, apa alasan Bapak memilih padi untuk Bapak tanam? Kenapa enggak menanam singkong, kacang-kacangan atau jagung? Ya, karena kami ada istilahnya ada sawah lah dikit-dikit. Jadi memang harus ditanam padi kalau sawah itu. Terus mau apa lagi yang mau dipertanyakan? Untuk menanam tanaman itu kan pasti butuh biaya Pak, apalagi menanam tanaman pangan seperti ini. Itu biasanya biaya yang dikeluarin Bapak itu berapa ya Pak? Biaya keseluruhannya? Itu kalau setengah hektar itu ya, itu mencapai kurang lebihnya itu pemupukan, pembibitan, pembajakan sampai untuk pembersihan tanaman itu mencapai 2 juta lebih. 2 juta lebih. Perkiraan Bapak itu belum tenaga Bapak loh. Jadi yang harus kita butuhkan kan kalau petani kayak Bapak ini nggak bayaran, misalnya tenaga sendiri kalau di sawah. Jadi yang perlu dibeli itu kan kayak bibit, kayak pupuk, kayak pestisidanya, nah obat hama itu. Nah, setelah itu mungkin pengambilannya setelah panen. Nah, untuk masalah tanam padi apa gitu perlu dipertanyakan. Kemudian untuk menanam dan memanennya itu biasanya Bapak menggunakan tenaga mesin atau tenaga manusia saja Pak? Itu biasanya ya kalau untuk ngarit itu pengaritan pengambilan itu pakai tenaga manusia. Setelah itu kita pakai mesin yang kecil-kecilan itu, misalnya kayak erek perontok padi itulah, bukan kombet. Karena sawah yang ditanam Bapak itu agak terlalu berair, jadi kalau kombet itu bebes. Ada yang menggunakan tenaga manusia dan ada juga yang menggunakan tenaga mesin. Dan biaya yang dikeluarin itu berapa untuk tenaga manusia upahnya, terus tenaga mesin untuk bahan bakarnya? Itu kalau untuk sawah ya, misalnya sawah itu kan perlu pemupukan, itu bisa dipopok sendiri lah, galengnya itu. Cuman kalau untuk untuk pembajakan itu tetap pakai traktor tangan, hedet misalnya. Itu kalau 1 hektar itu 1.200.000, berarti setengah hektar 600. Ya Pak, membicarakan tentang biaya modal, biaya yang dikeluarkan oleh Bapak, kami juga ingin tahu tentang keuntungan yang Bapak peroleh dari budidaya tanaman pangan ini. Misalnya kayak tadi itu ya. Nah itu ya, kalau diperinci itu dari setengah hektar itu kan dari awal itu mencapai berapa ya, budgetnya 600 untuk setengah hektar itu ya. Untuk tanam itu 300. Nah untuk apa lagi itu banyak sih. Untuk kalau pupuk ya, misalnya kalau pupuk itu menelan pupuk sekitar 5 kintal setengah hektar itu. 5 kintal itu urea, berikut K plus KCL,
ataukah TSP. Itu belum banyak lah pokoknya. Kalau diperkirakan itu setengah hektar itu mencapai 2,5 juta untuk biaya. Nah, setelah itu kami ingin menjelaskan masalah pendapatan atau hasil. Nah, itu diperkirakan aja kalau seperempat atau setengah hektar itu ya, itu bisa dapat 3 ton minimal. Kalau maksimal ya kurang, namanya kan orang nanam ya, minimal itu 3 ton. Itu kering basahnya nggak pernah kami ini, masalahnya kami kan petani, bukan petani dagang, cuman ini untuk awakan aja. Nah, apalagi ya Pak, kemudian membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa memanen padi ini? Nah, itu tinggal kita yang tanam padi, model padi apa, karena padi itu banyak jenisnya kayak hibrida itu. Jadi untuk kalau umur hibrida itu ada yang dari persemaian itu 25 hari, di tanaman itu minimal itu ya 100 hari lah, itu udah sampai rumah. Jadi mungkin sama persemaian itu mencapai 120-an hari lah, itu udah panen. Jadi, Untuk menghasilkan tanaman pangan yang tidak pasti, Bapak juga memilih bibit unggul ya Pak? Dan bibit padi jenis apakah yang biasanya Bapak pilih untuk dibudidayakan Pak? Sebenarnya bukan padi unggul atau harus padi unggul. Padi unggul. Harus padi unggul. Yaitu macam-macam. Kalau jenis hibrida itu kayak apa, merek-merek itu harus ada, kami harus menerangkan mereknya gitu. Enggak yang Bapak tanam aja? Oh ya, biasanya itu ya hibrida kayak padi apa itu ya, hibrida lah, jenis hibrida. Jadi lupa mungkin. Jadi dalam tingkat penyuburan tanaman pangan ini biasanya Bapak menggunakan pupuk apa Pak? Nah, itu memang kalau yang bagus memang kita harus pakai pupuk kandang, pupuk Organik. Pupuk organik. Jadi kita kalau pakai pupuk kimia itu kita cuman penambahan aja. Jadi untuk pupuk itu ya, kalau kita pakai pupuk itu aja itu ya bisa mencapai 5 kintal itu sampai panen, pemupukan sampai 3 kali. Cuman kalau kita pakai organik itu lebih aman, lebih sehat untuk kita dikonsumsi. Itu ya pakai pupuk organik, misalnya pupuk kandang. Kemudian respon Bapak untuk mengantisipasinya bahkan mencegahnya itu bagaimana Pak? Nah, itu harus pakai pengawalan khusus atau apa ya istilahnya, pemeliharaan itu pokoknya ya setiap minggunya itu harus kita kontrol tanaman itu, kita perhatikan. Jadi kalau ada apa-apa itu misalnya ya boleh dikatakan pengendalian hama lah ya. Jadi misalnya itu pakai ya pasti kita harus pakai, bukan harus pakai pestisida, racun pestisida. Yang namanya usaha ya Pak, apalagi dalam budidaya tanam pangan kan kadang terjadi gagal panen ya Pak. Iya. Nah, itu faktor apa aja yang memengaruhi terjadinya gagal panen kecuali hama tadi? Itu mungkin kalau bukan hama atau ya mungkin kalau itu ya paling air. Kalau di sawah itu kalau airnya cukup itu alhamdulillah mungkin nggak seberapa gagal, terutama itu air. Kalau di sawah itu ya bukannya air yang terlalu banyak, harus kita bisa buang, kita bisa nambah gitu. Kebacangan air juga kita ya, kalau selain dari penyakit hama itu ya faktor utama air kalau di sawah itu. Ya sekarang kita beralih ke teknik penanamannya ya Pak. Apa teknik tata cara Bapak lakukan dalam proses penanamannya dan pemanenannya Pak? Nah, kalau masalah proses penanaman itu
biasanya yang kami pakai biasa itu kata penyuluh pertanian itu Pak PPL itu ya bagusnya di legowo, yang jaraknya itu jangan terlalu sempit, karena kalau terlalu sempit atau mepet-mepet itu kerep lah bahasa Jawanya itu kurang bagus juga itu untuk masalah tanam. Kalau masalah apalagi penanaman tadi pemanenan pakai apa gitu tekniknya ya pakai biasa, pakai masih pakai lokalan ya. Ada sebagian yang pakai kombet sekarang itu karena kami kan sawahnya agak banyak air, jadi kombet itu nggak bisa maju, tetap pakai manusia diarit dan diherek pakai mesin kecil itu ya. Setelah terselesaikannya tahapan-tahapan pemanenan itu biasanya dilakuin teknik apa lagi Pak? Atau mungkin jemuran gitu? padi ya tetap pakai penjemuran itu minimal itu 5 hari kalau ada panas itu, biar kualitas gabah itu bagus. Minimal 4 hari lah, bahkan sampai 5 hari itu kalau panasnya bagus itu. Setelah terselesaikannya tahapan-tahapan tadi, padi kan jadi beras ya Pak. Kemudian dalam hal pemasarannya itu Bapak melakukan secara langsung ke konsumen, seperti konsumen datang secara langsung ke Bapak untuk membelinya atau melalui perantara seperti agen yang menyalurkan ke konsumen ya Pak? Nah, itu biasanya kami umumnya di kampung kami ya Dek, itu banyak dijual di tengkulak atau ya pengepul lah, misalnya kayak Bos Beras itu di pabrik lah. Jadi pemasaran cuma kayak gitu. Jadi karena kami juga kadang-kadang sulit masalah pemasaran beras kalau waktu panen itu. Jadi harganya banyak-banyak terlalu miring, enggak seimbang dengan biaya yang kita curahkan di situ. Ya sudah Pak, alhamdulillah mungkin cukup sampai di sini untuk proses wawancara dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Apabila ada kata-kata saya dan teman saya yang kurang enak didengar atau tidak berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan ya Pak. Ya, Sukses selalu untuk Bapak. ya. Semoga mendapat hasil yang baik sesuai dengan keinginan Bapak. Itu ya, itu semampu saya jawab, karena kami bukan petani yang hebat. Semampu saya jawab semampu saya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita semua sudah menyelesaikan untuk proses wawancara. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.